Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cintia Fitri Diana dengan NIM 220803102014. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai perhitungan nisbah bagi hasil untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan beberapa topik pembahasan dalam perhitungan nisbah bagi hasil. Yang pertama ada pengertian nisbah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi nisbah, dan yang terakhir yaitu tahapan perhitungan dari nisbah bagi hasil. Nah, pengertian nisbah sendiri adalah rasio atau perbandingan pembagian keuntungan antara si hibul ma'al atau pemilik dana dan juga mudorib atau pengelola usaha. Nah, bank syariah di sini itu berperan sebagai si hibul ma'al atau pemilik dana, sedangkan untuk nasabah sebagai mudorib atau pengelola usaha. Nah, nisbah bagi hasil adalah presentase keuntungan yang akan diperoleh si bahul ma'al atau mudorib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi dari nisab. Yang pertama ada faktor internal. Nah, di faktor internal ini ada ukuran perusahaan, struktur modal, dan juga kebijakan dividen. Nah, ukuran perusahaan menjadi faktor internal yang signifikan dalam mempengaruhi nisbah keuangan. Karena perusahaan besar itu cenderung memiliki struktur keuangan dan risiko yang berbeda dengan perusahaan kecil. Nah, kemudian untuk struktur modal menentukan bagaimana sih perusahaan ini mendanai operasinya, apakah melalui utang atau ekuitasnya. Nah, keputusan ini dapat mempengaruhi nisbah solvabilitas perusahaan. Dan kemudian faktor internal yang mempengaruhi nisbah adalah kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen juga dapat mempengaruhi nisbah, terutama nisbah profitabilitas dan nisbah likuiditas. Karena jika perusahaan membayar dividen yang besar, laba bersih yang dapat diinvestasikan kembali dalam perusahaan itu akan menjadi lebih kecil dan dapat mempengaruhi nisbah profitabilitas. Di sisi lain, pembayaran dividen yang tinggi itu dapat memberikan kepercayaan kepada investor sehingga dapat mempengaruhi nisbah likuiditas dengan cara meningkatkan kepercayaan pasar. Nah, kemudian ada faktor eksternal yang mempengaruhi nisbah, yaitu yang pertama ada kondisi pasar, kemudian regulasi pemerintah, dan juga persaingan industri. Nah, untuk kondisi pasar itu termasuk permintaan konsumen, tren industri, dan juga kondisi ekonomi secara umum. Kemudian untuk regulasi pemerintah, itu memiliki dampak besar terhadap operasi perusahaan dan nisbah keuangan karena aturan-aturan terkait pajak, keuangan, dan lingkungan bisnis itu dapat membatasi atau membantu perusahaan dalam mencapai nisbah yang diinginkan. Dan yang terakhir adanya persaingan industri. Nah, tingkat persaingan di industri tempat perusahaan beroperasi atau bank syariah ini beroperasi dapat mempengaruhi harga pasang pasar dan juga profitabilitas. Sehingga persaingan yang ketat dapat mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan operasionalnya, tapi juga dapat mempengaruhi nisbah dan nisbah laba bersihnya. Nah, kemudian ada yang terakhir ada materi mengenai tahapan perhitungan bagi hasil. Nah, tahapan perhitungan bagi hasil sendiri yang pertama itu kita tentukan dulu prinsip bagi hasilnya. Kemudian kita hitung pendapatan bagi hasilnya. Setelah kita menghitung pendapatan bagi hasil, saatnya kemudian kita menentukan pendapatan bagi hasilnya. Nah, untuk prinsip bagi hasil sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada revenue sharing atau bagi hasil adalah pembagian hasil yang didasarkan pada pendapatan kotor atau gross revenue yang dihasilkan dari usaha atau investasi.
Dan untuk prinsip bagi hasil yang kedua yaitu ada profit sharing atau bagi untung. Adalah pembagian hasil yang didasarkan pada pendapatan bersih atau net profit yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional, pengeluaran, dan kewajiban lainnya. Nah, kemudian untuk menghitung pendapatan bagi hasil, itu terdapat beberapa cara pendekatan. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari dana mudorobo saja. Yang kedua ada sumber dana pihak ketiga dari dana mudorobah dan wadiyah. Dan yang terakhir ada seluruh sumber dana. Nah, di sini kita menghitung untuk atau menggunakan rumus untuk penggunaan sumber dana pihak ketiga dari dana mudoroba saja. Nah, untuk itu kita, nah di sini terdapat tiga rumus ya, yaitu menghitung rata-rata saldo harian sumber dana, di mana rumusnya yaitu RSSD sama dengan saldo tanggal 1 ditambah dengan saldo tanggal 2 dan seterusnya hingga tanggal sesuai perjanjian, dibagi dengan jumlah hari sesuai perjanjian atau N. Nah, untuk menghitung rata-rata saldo harian hal ini itu dilakukan karena saldo nasabah itu dapat berubah setiap hari. Nah, sedangkan untuk menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan itu rumusnya yaitu RSP sama dengan saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya hingga tanggal kesepakatan dibagi dengan jumlah hari kesepakatan. Nah, eh, perhitungan RSP ini digunakan karena saldo untuk masing-masing pembiayaan ini dapat berubah setiap harinya. Dan setelah diketahui RSSD-nya dan RSP, kemudian kita bisa menghitung pendapatan untuk bagi hasil, yaitu rumusnya pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikali dengan jumlah pendapatan. Nah, setelah kita menghitung pendapatan bagi hasil, selanjutnya langkah terakhir yaitu kita menentukan pendapatan bagi hasil untuk tiap orang, baik nasabah maupun bank. Nah, sebelum itu kita harus mencari dahulu proporsi tabungan mudharabahnya, yaitu caranya saldo rata-rata sumber dana dibagi dengan jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana dikali dengan jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Kemudian setelah diketahui proporsi tabungan mudharabahnya, kita bisa mengetahui pendapatan nasabahnya maupun pendapatan bank. Di mana untuk menghitung pendapatan nasabah, kita bisa menggunakan rumus proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali dengan nisbah bagi hasil nasabah. Sedangkan kita untuk menghitung pendapatan bank atau pendapatan bagi hasil yang didapat bank, kita bisa menggunakan rumus yaitu proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali dengan bagi hasil bank. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.